Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video percobaan pembuatan virgin coconut oil dengan enzim papain dan bromelain dari kelompok 5 Palembang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Della Mia Anggraini, dan ada rekan saya. Saya Septian Nur Anggraini. Saya Dea Fatimah Wibowo. Untuk tujuan percobaan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan virgin coconut oil dengan enzim papain dan bromelain. Selanjutnya yaitu dasar teori akan dijelaskan oleh rekan saya Septia. Virgin coconut oil merupakan minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa segar dan matang, baik secara mekanis maupun alami. VCO merupakan bentuk murni dari minyak kelapa dengan karakteristik minyak tidak berwarna, beraroma kelapa segar, dan bebas dari aroma serta tak rasa pengik. VCO memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan antikarsinogenik. VCO juga mampu menstimulasi proses metabolisme, meningkatkan energi, serta mencegah deposisi lemak sehingga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya obesitas. VCO juga dapat dimanfaatkan sebagai pelembab rambut dan kulit, sebagai basic minyak untuk berbagai produk kosmetik dan perawatan kulit. VCO dibuat dengan cara mengekstrak daging kelapa segar. Pembuatan minyak dengan cara basah dapat dilakukan melalui pembuatan santan terlebih dahulu. Santan kelapa merupakan emulsi minyak dalam air yang dalam prosesnya jika santan didiamkan maka akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu bagian krim santan dan bagian air. Alat yang digunakan pada pembuatan VCO dengan enzim papain dan enzim bromelain yang pertama yaitu saringan, baskom, wadah, beker gelas, suntikan untuk memisahkan air dan minyak, sendok, timbangan, kertas saring, dan juga plastik. Bahan yang digunakan pada pembuatan VCO dengan enzim papain dan enzim bromelain yang pertama yaitu 400 gram kelapa parut untuk VCO dengan enzim papain dan 400 gram untuk VCO dengan enzim bromelain, 400 ml air untuk enzim papain dan juga 400 ml untuk VCO dengan enzim bromelain, enzim papain dan juga enzim bromelain. Langkah pertama dari pembuatan VCO dari enzim papain yaitu kelapa yang telah diparut ditimbang sebanyak 400 gram. Selanjutnya, kelapa parut yang telah ditimbang masukkan ke dalam wadah. Kemudian, tambahkan air dengan perbandingan 1:1, yaitu air sebanyak 400 ml. Air ini diukur menggunakan gelas. Selanjutnya, peras kelapa parut yang telah ditambahkan dengan air menggunakan kain. Skim santan dan krim santan. Lalu ukur krim santan yang didapat
dan ukur juga skim yang akan dibuang. Lakukan percobaan sebanyak 2 kali, yang satu untuk papain dan yang satu untuk enzim bromelin. Dari pemisahan tadi, didapatkan krim santan sebanyak 200 ml. Setelah didapatkan krim santan, kemudian tambahkan enzim. Pertama, kita tambahkan enzim papain ke dalam wadah fermentasi yang sudah dituliskan PCO papain. Aduk hingga rata. Lakukan juga penambahan enzim bromelin ke dalam wadah fermentasi yang sudah bertuliskan PCO bromelin. Aduk hingga rata. Tutup. Kemudian diamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, kemudian akan terbentuk 3 lapisan pada PCO bromelin dan begitu juga dengan PCO papain. Lapisan pertama yaitu blondo, lapisan kedua yaitu PCO, dan lapisan ketiga yaitu minyak. Kemudian hisap minyak, ambil minyak dengan menggunakan suntikan atau pipet tetes. Pertama saya akan melakukan pada PCO papain. Lakukan hal ini hingga dihasilkan minyak. Kemudian lakukan juga pada PCO. Dari hasil pemisahan didapatkan PCO bromelin. Kemudian lakukan pengukuran terlebih dahulu. Setelah melakukan pengukuran, lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring agar didapatkan PCO murni dan tidak berwarna. Lakukan juga langkah ini pada PCO dari enzim papain yang dihasilkan. Dilakukannya proses penyaringan, kemudian masukkan PCO yang dihasilkan ke dalam botol. Untuk PCO bromelin didapatkan PCO yang tidak berwarna dan memiliki aroma kelapa. Sedangkan pada PCO papain sama, tidak memiliki warna dan memiliki aroma kelapa. Pembahasan dari percobaan pembuatan PCO dengan enzim papain dan enzim bromelin dari kelompok 5 Palembang. Untuk menghitung rendemen dari PCO dengan enzim papain, yang pertama yaitu berat botol
plus VCO yang dihasilkan sebesar 42 gram dengan berat botol 12 gram, maka berat VCO 42 gram dikurang 12 gram sama dengan 30 gram. Jadi berat VCO yang didapatkan sebanyak 30 gram. Untuk menghitung volume VCO sama dengan berat VCO dibagi dengan berat jenis VCO. Jadi 30 gram dibagi dengan 0,9 gram per mili sama dengan 33,34 mili. Untuk menghitung rendemen enzim menggunakan rumus volume VCO dibagi dengan volume krim dikali dengan 100% sama dengan 33,34 mili dibagi dengan 200 mili dikali 100% sama dengan 16,67%. Kemudian, untuk menghitung rendemen VCO dengan enzim bromelin yaitu di mana didapatkan berat botol plus VCO sama dengan 36 gram dengan berat botol 13 gram, maka berat VCO 36 gram dikurang dengan 13 gram sama dengan 23 gram. Maka berat VCO yang didapatkan sebanyak 23 gram. Untuk berat jenis VCO sama dengan 0,9 gram per mili, maka volume VCO sama dengan berat VCO dibagi dengan berat jenis VCO sama dengan 23 gram dibagi dengan 0,9 gram per mili sama dengan 25,56 mili volume VCO. Untuk menghitung rendemen dengan rumus volume VCO dibagi dengan volume krim dikali 100% sama dengan 25,56 mili dibagi dengan 200 mili dikali 100% sama dengan 12,70. Pada percobaan pembuatan VCO dengan enzim papain dan bromelin, enzim ini berperan untuk memecah protein yang berikatan dengan minyak sehingga minyak dapat terpisah secara baik. Santan yang digunakan untuk pembuatan VCO didiamkan selama 2 jam dan dilakukan pemisahan antara air dan krim dari santan kelapa tersebut. Krim santan inilah yang digunakan untuk pembuatan VCO dengan menambahkan enzim papain dan enzim bromelin. Semakin tinggi kadar air dalam VCO menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis. Setelah didiamkan, krim santan yang masing-masing telah ditambahkan enzim papain dan enzim bromelin akan menghasilkan VCO dengan terurainya karbohidrat dan protein dalam emulsi krim santan. Maka, molekul minyak akan dibebaskan dan membentuk lapisan tersendiri yang dapat dipisahkan dari bagian lainnya. Setelah 24 jam, santan akan membentuk 3 lapisan, yaitu blondo bagian atas, minyak pada bagian tengah, dan air pada bagian bawah. Dilakukan penyaringan setelah minyak yang dihasilkan terpisah dari krim, berguna untuk memisahkan minyak dari kotoran-kotoran yang terkandung di dalamnya, sehingga minyak yang didapatkan lebih jernih dan murni. VCO yang dihasilkan dengan enzim papain yaitu sebanyak 33,34 mili dan rendemen yang dihasilkan yaitu 16,67%, sedangkan VCO dengan enzim bromelin yang dihasilkan yaitu sebanyak 25,56 mili dengan rendemen yang dihasilkan yaitu 12,78%. Baiklah, pada percobaan kali ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa semakin banyak enzim yang ditambahkan pada krim santan, maka semakin banyak juga VCO yang dihasilkan. Yang kedua, enzim bromelin dan papain dapat memecah protein yang berikatan dengan minyak, sehingga minyak dapat terpisah secara baik. Dan yang terakhir, rendemen yang didapatkan dari pembuatan VCO dengan enzim papain sebesar 16,67% dan pembuatan VCO dengan enzim bromelin sebesar 12,78%. Itulah video percobaan dari kelompok 5 Palembang mengenai pembuatan VCO dengan enzim papain dan enzim bromelin. Kami sampai jumpa pada video berikutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.